Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial dalam menyusun kisi-kisi. Yuk kita langsung saja. Dalam penyusunan kisi-kisi soal, hal yang sangat penting adalah mengetahui matriks format kisi-kisi tersebut. Karena format tersebut berisi informasi mengenai materi yang akan diujikan. Sebagaimana fungsi dari kisi-kisi yaitu sebagai panduan di dalam penulisan soal. Untuk menghasilkan instrumen yang baik, tentu kisi-kisinya juga harus baik. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponen dari kisi-kisi harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Setelah itu, perlu diketahui format dari kisi-kisi, tes prestasi akademik, komponen identitas, dan komponen internal. Itu perlu diketahui format dari kisi-kisi tes presentasi akademik, yaitu terdiri dari komponen identitas dan komponen internal di dalam matriks. Dalam mengisi format kisi-kisi, harus mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus mengetahui atau menentukan KD yang akan diukur, dipilih, atau diuji. Yang kedua, harus memilih materi yang esensial. Dan yang ketiga, harus merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi yang esensial yang telah dipilih dan level kognitif. Dalam pemilihan materi esensial, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, faktor atau aspek urgensi, yaitu harus memilih materi-materi yang perlu dikuasai oleh peserta didik pada akhir jenjangnya. Yang kedua, ada faktor atau aspek kontinuitas, yaitu merupakan aspek lanjutan pendalaman untuk mempelajari suatu materi. Pendalaman dari satu atau lebih materi yang sudah dipelajari sebelumnya, baik dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. 3. Faktor atau aspek relevansi, yaitu aspek yang perlu diperhatikan untuk memilih materi yang esensial dalam konteks pendalaman suatu materi untuk kaitannya dengan pelajaran materi lainnya. Materi terpilih harus merupakan pokok bahasan yang berkaitan dan diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang studi lain. Yang keempat, ada faktor atau aspek keterpakaian atau aplikasi, yaitu materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang dipilih berupa esensial harus memiliki nilai terapan yang tinggi untuk di dunia nyata. Perlu diperhatikan landasan dari taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat dan memahami. Yang kedua, mengaplikasi. Yang ketiga, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. 3 level tersebut digunakan di dalam matriks penyusunan kisi-kisi dalam mengetahui level kognitifnya.